Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan berkabut sepanjang tahun, hiduplah seekor musang tua bernama Raga. Ia bukanlah musang biasa. Bulu coklat gelapnya telah memudar di beberapa tempat, mencerminkan usia dan luka-luka lama yang tak pernah sembuh sepenuhnya. Matanya yang tampak redup dari kejauhan, menyimpan bara kemarahan yang tak pernah padam. Tatapannya tajam, penuh perhitungan, dan siapapun yang bertemu dengannya akan merasa seolah dia bisa melihat isi hati terdalam. Langkah-langkahnya senyap namun terukur, seperti bidak yang digerakkan di papan catur oleh tangan yang penuh dendam. Setiap jejak yang ia tinggalkan di tanah lembab hutan adalah bagian dari rencana besar yang telah ia susun selama bertahun-tahun, rencana yang berakar pada luka lama dan tumbuh dari kebencian yang tak pernah mendapat penghakiman. Dendam telah bersarang di hatinya sejak masa mudanya, ketika suara tangis dan jeritan menggema di antara pepohonan, menyaksikan tragedi yang merenggut segalanya dari dirinya dan mengubur masa kecilnya dalam tanah basah yang dingin. Bertahun-tahun lalu, saat dunia masih tampak sederhana bagi Raga kecil, ia hidup damai bersama induknya dan dua saudaranya di sebuah sarang tersembunyi, jauh di balik akar besar pohon beringin tua yang tumbuh di tengah hutan. Pohon itu seperti penjaga diam, menaungi mereka dari pandangan manusia dan makhluk-makhluk buas lain. Malam-malam mereka diisi dengan kehangatan dan pelajaran sang induk. Dengan suara lembut namun tegas, mengajarkan cara berburu tikus, mencium aroma ayam dari kejauhan, dan mengenali langkah kaki manusia dari getaran tanah. Ia selalu berkata bahwa dunia di luar sana tidak adil, dan seekor musang harus cerdik jika ingin bertahan. Namun, segala ketenangan itu direnggut dalam satu malam yang sunyi, ketika udara begitu dingin hingga napas pun terlihat dalam kabut. Jeritan memecah keheningan. Para peternak ayam yang marah karena beberapa ayam mereka raib, akhirnya menemukan sarang mereka. Anjing-anjing dilepaskan, menggonggong dan mencabik segala yang mereka temui. Dalam kekacauan yang mencekam itu, sang induk mendorong anak kenania untuk lari, tapi tubuhnya sendiri menjadi perisai. Raga kecil yang tubuhnya masih gemetar dan napasnya tersengal, hanya bisa menyaksikan saat gigi tajam mencengkeram induknya dan manusia tertawa melihat darah membasahi tanah. Satu saudaranya juga tak sempat lari, jeritan terakhirnya terbenam bersama tanah dan tulang. Raga dan satu saudara lainnya berhasil menyelinap di antara semak dan bayangan, melarikan diri ke dalam kegelapan hutan. Tapi mereka tidak benar-benar lolos. Luka itu tidak hanya menoreh tubuh tapi juga hati. Sejak malam itu, Raga tak lagi melihat dunia dengan polos. Yang tersisa hanyalah kenangan akan mata ibunya yang perlahan meredup di tengah kepungan manusia dan anjing. Dan perasaan bersalah karena tak bisa berbuat apa-apa. Dendam mulai tumbuh, diam-diam, seperti akar beringin yang menjalar kemana-mana, menghimpit dan menyimpan segalanya dalam gelap. Sejak malam kelam itu, benih dendam tumbuh dalam dada kecil Raga, dan seiring waktu, ia tak lagi mampu membedakan mana yang lebih menyakitkan, kehilangan atau kebencian. Raga tidak hanya membenci manusia yang telah membunuh ibunya, tapi juga ayam-ayam yang menjadi alasan tragedi itu terjadi. Bagi Raga, ayam bukan sekadar mangsa, mereka adalah simbol dari kehilangan. Dari jeritan malam itu, dari darah yang mengotori akar pohon beringin tempat keluarganya dulu berlindung. Ia melihat kawanan ayam bukan sebagai makhluk hidup biasa, tapi sebagai harta yang dijaga manusia dengan kekejaman dan darah. Semakin dijaga, semakin Raga ingin merusaknya. Ia ingin mereka tahu rasa kehilangan, sama seperti yang pernah ia rasakan. Tahun demi tahun berlalu, dan musang kecil itu tumbuh menjadi sosok yang jauh dari bayangan ketakutan masa lalu. Kini, Raga adalah seekor musang tua, penuh akal dan tak kenal takut. Tak lagi berlari dari suara anjing atau aroma manusia. Ia tidak terburu-buru. Dendam, baginya, adalah anggur tua, semakin lama disimpan, semakin tajam rasanya. Ia menyusun rencana dengan sabar, seakan waktu pun tunduk pada niatnya. Setiap malam, ia menyusup dari balik bayang-bayang semak, mengamati peternakan ayam yang dulu menjadi tempat kematian ibunya. Ia mengenali bentuk pagar yang telah diganti, tetapi tetap memiliki celah pada bagian utara. Ia mencatat pola penjaga yang terkadang tertidur di dekat api unggun. Ia menghafal jam-jam ketika kandang dibuka, ketika ayam dilepaskan ke halaman, dan suara langkah kaki yang menandakan kapan manusia meninggalkan kandang tanpa pengawasan. Tapi rencana Raga bukan hanya soal mencuri atau membunuh. Ada sesuatu yang lebih besar
lebih gelap, yang ia persiapkan sesuatu yang tak hanya akan membuat manusia kehilangan ayam-ayam mereka, tapi juga merasakan teror yang merayap pelan, seperti malam yang mencekik. Malam itu akhirnya datang, seperti panggilan yang telah lama ditunggu oleh hati yang diselimuti dendam. Langit kelabu bergelayut rendah di atas desa, menyembunyikan bintang-bintang di balik awan yang pekat. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan kayu lapuk, seolah hutan pun ikut menahan napas. Raga muncul dari kegelapan, tubuhnya menyatu dengan bayangan semak dan kontur tanah. Tak ada suara yang keluar dari langkahnya. Ia adalah bagian dari malam itu sendiri. Ia bergerak melewati semak berduri dan bebatuan, lalu tiba di celah pagar yang telah ia gali dayam-dayam. Seminggu sebelumnya celah sempit yang cukup untuk tubuhnya, namun tak mencolok di mata penjaga yang lalai. Begitu memasuki halaman peternakan, dunia seakan melambat. Raga berhenti sejenak, mencium udara. Di kejauhan, suara dengkuran penjaga terdengar samar. Kandang ayam terbuka sebagian, dan beberapa ekor ayam tertidur di bawah lampu redup yang menggantung dari tiang bambu. Napas mereka tenang, tidak menyadari bahaya yang tengah mengendap di antara bayang-bayang. Raga tahu betul bahwa ayam-ayam itu bukanlah pelaku langsung tragedi masa lalunya. Mereka hanyalah bagian dari siklus, dari sistem yang lebih besar dan kejam. Namun, bagi Raga, logika telah lama dikubur bersama jasad ibunya. Tatapannya terpaku pada seekor ayam putih besar, berdiri di ujung kandang, bulunya bersih dan kaku seperti jubah kebesaran. Ayam itu tampak seperti penjaga gerbang, atau mungkin raja kecil dari kerajaan kandang yang dibangun manusia. Ada sesuatu dalam tatapan ayam itu yang membangkitkan memori lama bayangan, samar tentang seekor ayam jantan yang pernah dibanggakan oleh salah satu manusia yang membunuh ibunya. Apakah ini ayam yang sama? Menggenbuk ape bogi Raga? Tidak ada bedanya. Wajah-wajah musuh telah melebur dalam satu bentuk, manusia dan ayam, bersama-sama dalam satu simbol yang harus dihancurkan. Ia merunduk lebih rendah, matanya menyala di bawah cahaya samar. Malam ini bukan hanya tentang mencabut nyawa, ini tentang pesan, tentang membangkitkan ketakutan, tentang memulai sesuatu yang lebih besar dari sekadar balas dendam pribadi. Dengan cepat dan senyap, Raga meluncur seperti bayangan, tubuhnya seolah menyatu dengan malam. Ia melesat menuju ayam putih besar itu, yang kini berdiri tanpa curiga. Sebelum ayam itu sempat mengerti bahaya, Raga sudah menerkam, mencengkeram lehernya dengan kekuatan yang mengingatkannya pada insting primitif yang hidup dalam dirinya. Ayam itu terkejut dan berteriak keras. Kepanikan menyebar di antara kawanan yang lain. Namun sebelum suara teriakan itu benar-benar memecah keheningan malam, Raga sudah menggigit lehernya dengan cepat. Suara jeritan teredam oleh cengkeramannya yang kuat, dan darah segar mulai mengalir deras. Merah pekat mengingatkannya pada darah ibunya yang terpercik di tanah dingin saat dia masih kecil. Saat itu, dia merasa tak berdaya, tapi malam ini ia yang mengendalikan takdir. Malam ini, bukan musang yang kalah, melainkan ayam itu. Dengan tubuh ayam itu tergantung di rahangnya, Raga berjalan perlahan, menyusuri jalanan hutan yang gelap. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, meskipun darah ayam mengalir deras di tanah, membentuk jejak merah yang tampak kontras dengan kegelapan malam. Ia melangkah menuju tempat yang telah lama ditinggalkan, tempat di mana pohon beringin tua itu dulu berdiri kokoh, menjadi saksi bisu atas tragedi yang mengubah hidupnya. Kini, hanya tinggal akar yang menjuntai keluar dari tanah, seperti sisa-sisa kenangan yang tak bisa dihapus. Pohon itu telah tumbang, dan tanahnya pun telah tergerus oleh waktu dan peristiwa. Di sanalah, di bawah langit yang dingin dan sunyi, Raga meletakkan ayam itu di tanah. Darahnya bercampur dengan tanah, meresap dalam kenangan yang tak bisa lepas dari hatinya. Ia berdiri tegak, menatap langit malam yang suram, mencoba mencari kedamaian dalam kesunyian. Dendamnya mungkin belum sepenuhnya terbalas, ibunya tetap hilang, dan ada banyak musuh lain yang masih hidup di luar sana. Tapi malam itu, di tempat yang dulunya penuh dengan kehidupan, Raga merasa seolah-olah ibunya bisa beristirahat sejenak di alam sana. Mungkin inilah yang disebut dengan sedikit kelegaan, sedikit kemenangan, meskipun harga yang dibayar sangat mahal. Namun, kisah Raga tidak berakhir di situ. Meskipun ia telah menyelesaikan sebagian dari rencananya, meskipun ia telah merasakan kepuasan dalam menumbangkan musuh-musuhnya satu persatu, Raga tahu bahwa dendam sejati tidak hanya membawa ketenangan, tapi juga bayangan gelap yang terus mengintai di jiwa. Dendam itu menggerogoti setiap sudut pikiran dan perasaan, menjadikannya lebih gelap dan lebih kesepian dari sebelumnya. Malam itu, setelah meletakkan ayam yang telah menjadi simbol dari pertempurannya, Raga berdiri di bawah langit yang hampa. Tak ada bintang,
hanya kabut tipis yang mengelilingi hutan. Untuk pertama kalinya sejak masa kecilnya yang penuh dengan kebingungan dan ketakutan, Raga merasa air mata mengalir di wajahnya. Ia tidak menangis karena kesedihan atau penyesalan, bukan karena kekalahan, tetapi karena ia akhirnya menyadari sesuatu yang lebih dalam. Balas dendam, betapapun manisnya rasa kemenangan itu, tak akan pernah bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Ibunya tidak akan kembali. Sarang mereka tak akan pernah tumbuh lagi. Semua yang pernah ia miliki, yang membuatnya merasa utuh, telah hancur oleh tangan manusia dan takdir yang tak terelakkan. Di bawah bayang-bayang hutan yang kini terasa lebih gelap, Raga merasakan kekosongan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Ia telah menuntut keadilan, namun yang ia temukan hanyalah kehampaan. Dendam memang memberinya kekuatan, tetapi pada akhirnya ia tahu bahwa itu juga adalah rantai yang mengikatnya. Dengan satu isakan terakhir, Raga menatap akar pohon beringin yang terbaring tak berdaya di tanah. Ia berdiri lama, meresapi setiap detik yang berlalu, merasakan perasaan yang lebih kompleks daripada hanya kebencian. Dan saat itulah, dengan perlahan, Raga mulai berjalan meninggalkan tempat itu. Tidak lagi sebagai musang yang hanya diliputi amarah, tetapi sebagai musang yang mulai menerima bahwa beberapa luka tak akan pernah sembuh. Namun, mungkin dengan menerima, ia bisa menemukan cara untuk hidup, untuk bergerak maju, meskipun dunia tak akan pernah sama lagi. Terima kasih telah mengunjungi channel Lintas Dunia. Sampai jumpa di lain waktu.